Perkenalkan, nama saya Pandora Salwa dengan NRP 24256071. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai SR flip-flop dengan clock dan tanpa clock. Flip-flop merupakan rangkaian sekuensial yang dapat menyimpan data sementara dan memiliki dua kondisi output yang stabil, yaitu logika 1 dan logika 0. Perbedaan utama antara SR flip-flop dengan clock dan tanpa clock adalah terletak pada cara output merespons input, yaitu apakah langsung berubah atau harus menunggu sinyal clock terlebih dahulu. SR flip-flop memiliki dua input utama, yaitu set atau S dan R atau reset, serta dua output, yaitu Q dan Q komplement. Input set berfungsi untuk membuat output Q menjadi 1, sedangkan input reset berfungsi untuk membuat output Q menjadi 0. Dengan kata lain, SR flip-flop bekerja sebagai rangkaian penyimpan kondisi logika yang dapat diubah sesuai kombinasi input yang diberikan. Pertama, saya akan menjelaskan SR flip-flop tanpa clock. Pada jenis ini, perubahan output terjadi secara langsung ketika input S dan R diubah. Jadi, rangkaian tidak memerlukan sinyal tambahan untuk memproses input. Pada saat input S bernilai 1 dan R bernilai 0, rangkaian berada pada kondisi set sehingga output Q menjadi 1 dan Q bar menjadi 0. Ini sesuai dengan gambar percobaan yang menunjukkan bahwa ketika set aktif, input diubah mengikuti kondisi tersebut. Sebaliknya, jika S bernilai 0 dan R bernilai 1, maka rangkaian masuk ke kondisi reset, sehingga output Q menjadi 0 dan Q bar menjadi 1. Jika S dan R sama-sama 0, maka rangkaian berada pada kondisi hold, artinya output mempertahankan keadaan sebelumnya, sedangkan jika S dan R sama-sama 1, maka kondisi ini disebut kondisi terlarang atau tidak valid, karena juga dijelaskan bahwa SR flip-flop tanpa clock akan langsung merespons setiap perubahan input menuju keadaan berikut. Selanjutnya adalah SR flip-flop dengan clock. Pada jenis ini, input S dan R tidak langsung mempengaruhi output. Perubahan output baru terjadi ketika ada sinyal clock atau trigger. Jadi, clock berfungsi sebagai pengendali kapan input boleh diproses oleh rangkaian. Dalam modul dijelaskan bahwa SR flip-flop dengan clock, output baru akan memberikan respons menuju kondisi berikutnya jika input trigger oleh clock diberikan. Bahkan pada prosedur percobaan juga disebutkan bahwa respons output Q baru terlihat jika tombol clock sudah ditekan. Cara kerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika clock bernilai 0, maka output tetap berada pada kondisi sebelumnya. Walaupun input S dan R berubah atau diubah-ubah, artinya rangkaian masih menunggu izin dari clock untuk memproses data. Jika clock bernilai 1, maka barulah kombinasi input S dan R akan mempengaruhi output. Misal, saat clock 1, set 1, dan reset 0, maka output akan masuk ke kondisi set, sehingga Q menjadi 1. Jika clock 1, S 0, dan R1, maka output akan masuk ke kondisi reset, sehingga Q menjadi 0. Jika clock 1, S0, dan R0, maka output tetap menyimpan keadaan sebelumnya. Sedangkan jika clock 1, S1, dan R1, maka ini tetap merupakan kondisi terlarang. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa perbedaan utama SR flip-flop tanpa clock dan dengan clock terletak pada waktu perubahan output. Pada SR flip-flop tanpa clock, output berubah secara langsung mengikuti input S dan R. Sedangkan pada SR flip-flop dengan clock, output hanya berubah saat sinyal clock diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, perkenalkan saya Adam Priyansah, NFP 24256066 dari kelas PRIC. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian JK flip-flop yang sinkron dan JK flip-flop menggunakan asinkron. Langsung saja yang pertama, JK flip-flop yang sinkron. Jadi, sesuai teori yang dimana ketika JK-nya 0 dan K-nya 1, dia akan nge-reset. Nah, ini kenapa outputnya tetap 1? Karena dia itu bergantung ke clock. Jadi ketika saya clock-nya ubah seperti ini, dia akan berubah menjadi 0 sesuai dengan teori.
Nah, ketika jika J-nya 1 dan K-nya 0, maka dia outputnya akan 1. Nah, seperti ini. Outputnya akan menjadi 1. Apa yang terjadi ketika sama-sama 0? Maka dia akan ngehold seperti ini. Dan yang terjadi ketika sama-sama 1, dia akan nge-toggle atau berubah-ubah sesuai dengan kondisi clocknya seperti ini. Lanjut untuk rangkaian jika flip-flop menggunakan asinkron. Di sini sebenarnya rangkaiannya seperti ini. Namun eh, di sini dia tidak membaca asinkron karena inputnya ini masih terhubung ke sinkron. Jadi ketika udah dikasih asinkron seperti ini, dia tidak membaca sinkron, dia tidak membaca asinkronnya. Bagaimana supaya asinkronnya terbaca? Maka saya mengubah rangkaiannya seperti ini. Nah, ketika rangkaian seperti ini, maka sinkronnya terabaikan dan dia akan mengikuti input asinkron. Jadi, untuk asinkron ini sebenarnya kalau sesuai teori itu dia akan aktif low. Akan tetapi pada rangkaian kali ini dia tidak mempunyai inverter atau node atau lingkaran kecil di sebelah sini, maka fungsi ini akan aktif high. Langsung saja yang dimana ketika PS-nya 1 dan eh, PC-nya 0, maka dia akan outputnya akan 1 alias dia akan preset. Dan ketika PS-nya 0, PC-nya 1, dia akan 0 alias nge-clear. Namun ketika dia sama-sama 1, dia akan nge-toggle. Maaf, dia akan not use. Sedangkan ketika sama-sama 0, dia baru akan nge-toggle sesuai dengan kondisi clocknya seperti ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jorsan Meldris Munderingin, NRP 24256078. Saya dari kelas TRI C. Di sini saya akan menjelaskan tentang D flip-flop dan T flip-flop. Mulai dari D flip-flop. Ini sebenarnya D flip-flop itu adalah SR flip-flop, namun dia inputnya dijadikan satu. Nih, jadi D. Dia kan kalau SR flip-flop itu inputnya tidak boleh sama. Nih, jadi kalau inputnya sama-sama satu, maka dia akan invalid. Nah, jadi di sini disederhanakan dengan diberikan satu input untuk ke S-nya langsung dan ke R-nya dia dinotekan dulu. Jadi sebenarnya sama saya dengan SR. Dia output Q sama dengan D. Kita coba juga jika clocknya 1. Dia akan hold. Kalau 1 juga, ini dia akan tetap hold. Bikin output 1. Nah, dia akan tetap hold juga outputnya 1. Lalu masuk ke clocknya 0. Nah, ini posisi 00 ya. Posisi 00, dia tetap 0 outputnya. Ini. Kalau present outputnya 1. Nah, begini. Ya, sama juga dia tetap 0. Kayak ini 1, ini juga sesuai dengan teori outputnya akan mengikuti dari input, jadi akan sama. Lanjut ke T flip-flop. Ini kalau saya lihat di Google rangkaiannya seperti ini, namun saya kurang tahu juga ini kenapa tidak bisa. Ini yang tidak nyambung. Jadi saya pakai IC-nya langsung saja. Nah, T flip-flop itu dia merupakan toggle flip-flop. Nah, jadi ini dari JK flip-flop. Nih, JK flip-flop dia inputnya dijadikan satu. Nah, jadi posisi inputnya itu hanya ada jika 0 dia J dan K-nya akan 0 sama-sama 0. Jika T-nya 1
dia akan JNK juga 1. Ini mode hold ini. Jika clocknya 1, jadi dia tidak akan terjadi apa-apa. Jika pressure outputnya 1, sama juga dia akan hold output sebelumnya. Lalu mode 00, ya tidak terjadi apa-apa. Ini persen output 1. Sama saya dia akan berada dalam mode hold. Lalu masuk ke dalam mode toggle-nya. Ini inputnya dia harus 1, lalu nah cara masuk mode toggle-nya itu dia clock-nya dihidupkan dulu lalu dimatikan lagi. Nah, ini posisi toggle-nya. Dia berubah saat posisi clock-nya itu 1.